Oke, menarik sekali teman-teman sudah merangkum. Jadi teman-teman selama 2 hari kemarin, di minggu lalu hari Jumat dan hari Sabtu, kita memang belajar dari 3 tradisi besar ya. Tradisi agama-agama Abrahamik, ya di dalamnya kita belajar tentang Yudaisme, Islam, Kristen, dan beberapa kelompok lain ya, seperti Bahai, terus secara yang spesifik dibahas memang berempat itu, tapi yang lain ada juga. Kita bahas sedikit soal Druze dan Samaritan dan Rastafarian ya, salah satu varian-varian dalam Abrahamik. Kenapa ini digolongkan kepada Abrahamik? Karena asal wilayahnya dan juga tautan pada sosok Abraham dan cerita di tradisi Yudaisme gitu ya. Itu yang kita taruh di sana gitu. Kemudian di hari Sabtu kita belajar 2 tradisi besar. Kenapa sengaja digabung? Karena ada penghubungnya yaitu agama Buddha gitu ya. Jadi di tradisi yang pertama kita belajar tradisi agama-agama Dharmaik, agama Hindu dan beberapa Sramana di zaman itu yaitu Jains, Buddha, dan kemudian abad berikutnya ada Sikh gitu ya. Terus kemudian perkembangan agama Buddha secara khusus saat masuk ke Asia Timur, di mana sudah ada agama-agama tradisional terutama di Tiongkok ya, Konfusianisme dan Taoisme di sana. Terus akhirnya berkembang juga ke Tibet dengan agama Bon dan di Jepang dengan agama Shinto. Tapi agama Buddha masuk ke sana dengan akhirnya dalam bahasa yang menarik kemarin dibuat itu adalah Buddha mewarnai sekaligus diwarnai oleh tradisi itu gitu. Jadi akhirnya kita melihat perkembangan Buddha Mahayana yang berbeda dengan Theravada dan akhirnya masuk ke Indonesia. Itu yang kita pelajari selama 2 hari kemarin. Pasti tidak akan komplit dan pasti tidak akan lengkap. Kemarin kita sudah mencoba dari berbagai sisi. Dari yang sisi historis ya, pelajaran sejarahnya seperti apa. Dari sisi ajaran-ajaran pokoknya seperti apa. Tapi juga dari sisi fenomenologis, bagaimana mereka melakukan ritual, bagaimana narasi-narasi itu dibawa. Dan beberapa mulai sedikit filosofis kemarin mengajak beberapa pertanyaan-pertanyaan penting. Kalau teman-teman perhatikan dalam pelajaran kemarin pasti ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang dijawab dengan cara yang berbeda gitu ya. Yang jelas perlu ada social order gitu ya, perlu keteraturan masyarakat. Masing-masing mengatur dengan hukumnya masing-masing gitu ya. Terus perlu ada penjelasan soal afterlife seperti apa karena manusia selalu penasaran terhadap hal itu. Masing-masing juga punya penjelasan yang berbeda gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah kalau tidak melakukan social order dan tidak percaya afterlife bagaimana gitu kan? Apakah mendapatkan hukuman atau konsekuensi? Ada yang peduli ada yang enggak gitu ya. Misalnya kayak kalau kita belajar agama Konghucu kayaknya enggak terlalu peduli afterlife gitu ya. Gitu. Pedulinya yang sekarang gitu kan. Tapi social ordernya penting. Tapi kalau social order itu dilanggar apa konsekuensinya? Ada yang mengatakan dapat hukuman langsung dan macam-macam lah, beda-beda ya gitu. Pertanyaan berikutnya adalah untuk menjawab pertanyaan yang jadi misteri gitu ya. Kalau social order itu dilanggar dan itu buruk, kenapa banyak orang yang berlaku baik tetap gagal? Sementara banyak orang yang berlaku buruk baik-baik aja hidupnya gitu ya. Itulah yang dijawab dengan konsekuensi ada pahala di akhirat nanti atau ada karma buruk sebelumnya atau macam-macam lah gitu ya. Sesuatu yang tidak terlalu dipedulikan oleh dia gitu. Dan yang paling penting kan sebenarnya menjadi ini ya. Jadi kita melihat pertanyaannya diajukan dengan cara yang berbeda dan juga dijawab dengan cara yang berbeda. Dan apa yang dianggap penting di yang satu katakanlah keselamatan, ternyata di yang lain lebih penting soal pembebasan atau pencerahan misalnya begitu ya. Yang satu menganggap penting soal relasi antar manusia, yang lain menganggap lebih penting dengan juga sama pentingnya dengan Tuhan, dengan alam dan yang lain-lain. Itu yang menarik saat kita melihat karakteristik karena biasanya agama itu memang menjawab kebutuhan pada zaman saat itu dan masa saat itu, tempat saat itu dan dicoba untuk terus relevan hingga masa kini. Pertanyaannya apakah seperti itu yang jadi pertanyaan penting. Kemarin teman-teman kita udah keliling-keliling dunia, jadi kita membagi dalam 4 tradisi besar ya, beberapa tradisi besar ya, agama Abrahamik, agama Dharmaik, agama-agama Asia Timur, agama-agama Asia Tengah kita tidak pelajari terlalu banyak, agama-agama di lokal, indigenous masing-masing, dan agama di gerakan baru ya, seperti New Wave Movement yang kayak semacam Wicca, semacam Ed Onkar, macam-macam lah gerakan-gerakan Scientology dan yang lain-lain. Itu yang kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan lebih jauh mendalami soal agama di Nusantara gitu ya. Uniknya di agama Nusantara adalah yang pertama terjadi diskriminasi pasti sehingga kita menyingkirkannya dalam beberapa waktu selama pemerintahan Orde Baru terutama. Yang kedua ternyata banyak sekali sebenarnya, beragam sekali. Kita mencoba kemarin untuk menghubungi dari teman-teman dari beberapa tradisi. Kalau mau dicari benang merah ya sebenarnya bisa aja, tapi ya kita nggak akan fokus ke sana dulu saat ini, kita akan lebih melihat dari segi perkembangannya seperti apa. Yang ketiga ternyata unik sampai sekarang teman-teman berjuang untuk hal itu dan dalam banyak aspek teman-teman baik dari masyarakat adat, penghayat kepercayaan dan banyak kelompok-kelompok agama lokal lain. Salah satu yang paling banyak mempertahankan kebangsaan kita,
alam kita dan yang lain-lain ya. Jadi di bangsa ini itu sangat penting dipelajari. Ini sebenarnya masuk bagian dalam rumpun kelompok kita kemarin indigenous religion ya. Jadi sama seperti agama-agama lokal di Amerika Selatan dan Afrika yang saat ini masih sangat berkembang, di sebagian wilayah Asia juga. Ini menjadi satu yang perlu kita cermati bersama, ciri dan pertanyaannya. Hari ini kita akan dipandu oleh Kang Cakra gitu ya. Kang Cakra ini adalah anaknya Pak Angkus, bukan gitu ya, bukan gitu kenalinya bukan gitu. Kang Cakra aktif di banyak tempat, penyuluh juga di teman-teman penghayat kepercayaan dari komunitas budidaya, terus juga sempat di MLK juga ya Pak Kang gitu. Terus juga salah satu yang presidium di Jakarta Rup dan cukup banyak beliau sudah Bandung melintang berarti ya, nggak Malang melintang dari beberapa tempat dan selain Kang Cakra juga ada nanti beberapa rekan-rekan dari tradisi yang berbeda, teman-teman dari Parmalim dan juga teman dari Akur ya, nanti ada juga teman-teman sini bisa berbagi lebih banyak buat teman-teman secara perspektif dan pemahaman. Ingat, seperti kita kemarin belajar agama Dharmaik, ada beberapa yang perlu teman-teman pelajari dan coba lepas kacamata dulu ya gitu ya. Yang pertama jangan langsung mengklaim kepercayaan teman-teman itu universal gitu ya. Jangan langsung mengklaim bahwa apa yang teman-teman yakini juga pasti diyakini oleh rekan yang berbeda, belum tentu gitu ya. Saya ingat banget di momen yang pertama gitu kan kita percaya ya ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yakin semua agama mikir gitu, belum tentu gitu ya. Jangan langsung percaya begitu gitu. Jadi biasakan untuk melihat itu dan kita mencoba bukan melepas kacamata lah ya, tapi melihat sudut pandang yang lain, sudut pandang yang berbeda dari teman-teman kita. Bahwa kadang-kadang ternyata kayak sosok Tuhan itu tidak selalu harus dalam hal yang sentral dalam agama atau personalnya mungkin, ada juga yang menghayati dalam sosok yang non personal mungkin, atau ada juga yang tidak terlalu memperdulikan hal itu tapi mencegah yang sini gitu ya, mengusahakan pencerahan misalnya. Hal-hal yang demikian perlu kita coba. Dan nggak apa-apa ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena itu berarti mengkonfirmasi prasangka kita. Tapi teman-teman perlu mencari lebih dalam ya. Nah saat ini kita akan banyak berdiskusi soal itu. Kang Cakra akan membawakan materi mungkin sekitar ya 30-40 menit ya Kang ya. Kalau bisa 30 lebih baik gitu ya. Teman-teman nanti bisa tanya lebih jauh, bertanya dalam diskusi. Teman-teman dari penghayat juga boleh menimpali diskusi bersama Kang Cakra kalau ingin menambahkan. Nanti setelah itu kita akan ada kafe religi. Dan ingat teman-teman, besok teman-teman masih punya tugas ya untuk presentasi gitu ya. Dan nanti setelah acara kita berakhir teman-teman harus menyiapkan satu konten ya untuk ke sana gitu. Sekian review kali ini, kita bersemangat untuk memasuki kegiatannya. Semangat belajar agama Nusantara? Oh, semangatnya lebih dong. Semangat belajar agama Nusantara? Ya, oke. Kalau teman-teman ada yang kurang tahu nanti silakan ditanyakan. Tapi paling penting memang kalau bentok-bentok nggak ada yang tahu, teman-teman pergi aja ke tukang gorengan ya. Karena di tukang gorengan sekian banyak gorengan masa nggak ada yang tahu gitu ya. Oke. Oke, silakan Kang Cakra. Ya, selamat sore semuanya. Sebentar ya, sambil saya siapkan dulu. Kok ini nge-freeze kayaknya deh. Baik, perkenalan dulu mungkin ya. Selamat sore kawan-kawan semua, Bapak, Ibu. Perkenalkan nama saya Cakra Arganata. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa ya dari Romo Risdo bahwa saya penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penyuluh itu sebenarnya ada dua ya, penyuluh terampil, penyuluh ahli gitu ya. Jadi saya penyuluh ahli yang tugasnya penyampaian soal sosialisasi kepercayaan terhadap masyarakat, juga termasuk pengajar di sekolah. Jadi untuk pendidikan kepercayaan di sekolah, untuk siswa-siswa penghayat kepercayaan itu sudah difasilitasi oleh pihak sekolah. Jadi untuk mapel agama di sekolah ada untuk kepercayaan. Nah saya guru-gurunya, sementara sebelum guru-guru dari SPD kepercayaan keluar. Sebenarnya udah ada yang keluar sekarang, cuman untuk alokasi tempat-tempatnya belum lah ya, belum terjadi karena baru aja lulusannya baru keluar gitu ya, SPD untuk kepercayaan. Mungkin udah. Nanti saya akan memberikan sedikit pengantar soal agama Nusantara. Nanti saya sendiri kan sebenarnya untuk berorganisasi saya
ya nanti ada ini kenapa saya ngomongnya organisasi ya. Ada bahannya. Jadi kepercayaan itu ada berbagai macam penghayatnya tuh ada kepercayaannya tuh ada berbagai macam lah di satu Nusantara ini. Ada ini untuk organisasi aja ya, ada sekarang itu datanya 180 organisasi satu Nusantara. Itu belum termasuk dengan perorangan dan masyarakat adat dengan catatan gitu ya. Nah itu kemudian penghayat kepercayaan sendiri kita melihatnya untuk penghayat kepercayaan kita skupnya itu jangan dilihat seperti agama gitu ya. Ya sebenarnya bisa aja sih. Kalau Islam kan Islam juga ada NU-nya, ada Muhammadiyah ya, ada persisnya. Ya sama aja kurang lebih seperti itulah. Kepercayaan juga ada budidaya, ada perjalanan. Untuk yang di Jawa Barat itu ada 3 yang besar sebenarnya ya. 4 dengan perorangan, yang ke-1 itu budidaya, ya, kedua perjalanan, terus kemudian ada dari kawan di belakang itu dari Akur Sunda Wiwitan gitu. Tapi Akur Sunda Wiwitan tidak berorganisasi, mereka masuknya ke masyarakat adat ya. Udah ya? Oh ya. Oh. Baik, mungkin bisa saya mulai ya. Udah sebentar. Oke. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang makna agama dalam perspektif Nusantara. Karena sekali lagi kalau berbicara agama, kata agama sendiri itu aslinya dari Nusantara sebenarnya. Dalam penerapannya ya, dalam pemakaiannya. Selama ini kita taunya agama itu dari Sanskerta, dari India sana gitu kan. Berpikirannya relatifnya seperti itu. Padahal orang Hindu sendiri nggak pakai kata agama untuk padanan kata Hindu dan Buddha, Dharma pakainya, Hindu Dharma, Buddha Dharma gitu ya. Nah itu yang harus digarisbawahi dulu bahwa kata agama sendiri penggunaannya yang makainya justru orang-orang Nusantara sebenarnya. Makanya kita harus galinya ke dalam, jangan keluar. Gitu. Nah ini di sini saya akan menjelaskan sedikit soal makna kata agama sendiri di naskah-naskah Sunda kuno. Karena naskah-naskah ini yang selama ini jadi rujukan kalau melihat bagaimana penggunaan sebuah kata gitu ya. Ada 2 naskah Sunda kuno yang saya gunakan yang akan jadi pembanding, yaitu yang pertama Siksa Kandang Karesian, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, yang kedua adalah Amanat Galunggung. Oke, perspektif yang kita pahami dulu, yang selama ini populer. Agama itu A dan Gama. A itu tidak, Gama itu kacau. Selama ini itu kan. Jadi kalau agama itu tidak kacau, simpelnya. Betul? Itu kan yang kita, frame yang kita tahu selama ini. Tapi coba terapkan itu pada Tuhagama. Terapkan itu pada Adigama jadi apa? Terapkan itu jadi Parigama. Negara Kertagama di dalam kitab Sutasoma itu jadinya apa? Kalau gamanya itu kacau. Tuhagama, Tuha itu tua. Gama itu kacau. Tua kacau, bocah tua nakal gitu maksudnya. Kan gak mungkin terjemahannya begitu gitu. Terus ada Adigama. Adi itu baik, luhur. Gama itu kacau. Gimana nerjemahinnya baik kacau? Negara Kertagama, negara itu negara. Kerta itu sejahtera, Gama itu kacau. Negara sejahtera kacau. Gimana nerjemahinnya? Kan gak mungkin begitu bahasanya. Jadi frasa agama itu sebenarnya memang betul dari kosakatanya itu dari Sanskerta. Ini saya ngelihat dari salah satu ahli filologi ya, dari Perpustakaan Nasional, orang ini namanya Aditya Gunawan. Beliau ini sering sekali menggali soal naskah-naskah Sunda kuno, khusus Sunda kuno ya. Kata beliau, kosakatanya memang ambil dari Sanskerta, tapi artinya itu tidak pakai dari Sanskerta. Artinya diselaraskan lagi sama kebiasaan yang terjadi di lingkungan di sekitar gitu ya. Nah bahasanya yang digunakan bahasa Kawi. Ada yang tahu bahasa Kawi apa? Nggak tahu, ada yang baru pertama kali dengar bahasa Kawi. Bahasa Kawi itu bahasa Jawa kuno. Jadi dulu ya sebenarnya Jawa Sunda sih, dulu tuh satu bahasa lah Jawa Sunda itu.
Nah bahasanya itu bahasa Kawi, agama itu. Kosakatanya ngambil dari Sanskerta. Jadi orang dulu tuh memang ngambil kosakata, cuman artinya beda. Nyederhanainnya gini lah, kalau di Indonesia kata artis itu apa? Ada yang bisa bantu? Hah? Selama ini kan selebriti ya, betul? Public figure yang muncul di TV itu artis sebutannya. Sedangkan makna aslinya di Inggrisnya sana gitu, bahasa Inggrisnya, itu kan orang seniman-seniman, pelukis. Nah itulah perbandingannya begitu ya, ketika berbicara agama. Kosakata bisa pakai sana tapi artinya bisa berbeda. Begitu. Nah menurut bahasa Kawi, kata agama itu artinya tata atau agami gitu. Itu berdasarkan Kamus Kawi Jawa ya, yang di itu sama Winter sama Rangga Warsita. Lalu kemudian kita masuk ke naskah kunonya. Ini naskah kuno Sangyang Siksa Kandang Karesian. Di sini itu ditulisnya pada abad 15 ya, kira-kira era-era Pajajaran. Tahu kan kerajaan Pajajaran kan? Tahu Prabu Siliwangi kan? Ah ini Pakuan Pajajaran itu. Jadi era-era itu abad 15 ya. Ditulis pada daun lontar, terus kemudian isinya itu adalah buku aturan yang bertujuan untuk mengajarkan seseorang menjadi bijaksana. Karesian di situ memang bahasanya resi, tapi bukan berarti itu untuk resi. Resi di situ artinya adalah suci. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kebijaksanaan, kearifan, kemuliaan itu bisa merujuk ke naskah ini. Nah di kata ini ada bahasa kata agama. Tulisannya, lamun hayang nyaho di agama parigama ma acara eleh ku adigama. Tuh banyaknya. Adigama eleh ku guru gama eleh ku tuhagama eleh ku satmata. Panjang sampai ke sana. Ini penerapannya salah satunya. Dan artinya apa itu sebenarnya? Agama di sini hukum, aturan praktis, semacam pengadilan. Acara itu tradisi ya, tradisi kalah sama elehku adigama itu semacam kitab hukum. Kitab hukum kalah sama omongan guru-guru. Omongan guru-guru kalah sama omongan orang tua atau sesepuh. Terus sampai nanti ke ujungnya di Nirawarah itu berbicara soal pengadilan. Jadi kata agama di sini itu adalah penyelesaian konflik. Kan jauh banget ya. Kita selama ini bahasa agama selalu dihubungkan dengan ketuhanan. Soal dogma, ini ngomongnya soal aturan. Penyelesaian konflik sosial. Itu satu. Di sini bisa berbeda makna agama gitu ya, selama ini kita ketahui. Kemudian yang kedua kita melihat ke Amanat Galunggung. Sama kurang lebih masanya masa-masa abad 15. Di sini isinya itu tujuannya itu berisi nasihat perihal ajaran budi pekerti lah untuk pangeran dari rajanya ini, raja kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda itu sebelum eranya Pajajaran. Di situ ada kata agamaning pare. Pare tahu kan? Bahasa Sunda pare, padi. Jadi padi pun di sini punya agama. Agamaning pare. Jadi bukan hak prerogatif punya manusia agama tuh. Leluhur kita dulu pakai kata agama aja bisa diterapkan pada padi. Intinya apa? Ilmu padi. Agamaning pare tuh. Tahu kan? Semakin merunduk semakin bijak gitu. Ini, jadi kata agama tuh yang sebelumnya aturan praktis, di sini tuntunan etika hidup, pedoman hidup. Dari dua hal ini saja kita bisa dapat makna yang berbeda soal kata agama. Nah, sebesar itulah leluhur mendalami sebuah kata agama. Maknanya itu sangat dinamis sekali, ya tuh. Bisa penampilan, bisa bacaan, bisa ajaran, bisa ilmu, pemurahan ilmu, doktrin tradisional, kitab suci, dan segala macam bisa dikategorikan sebagai agama. Dari dua itu saja saya nyimpulin aja ya. Itu tata hukum, aturan, tuntunan, nilai, dan etika yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan kemuliaan. Jadi intinya itu, pedoman hidup untuk kemuliaan. Berbicara bahasa agama itu, simpelnya. Jadi sebenarnya penghayat kepercayaan bisa nggak jadi agama? Kalau merujuk ke situ bisa. Orang dulu leluhur kita tuh tidak
satu kata tuh maknanya bisa banyak gitu. Aheng lah kalau bahasa Sunda mah aheng, makna simbolis filosofi dari sebuah kata tuh bisa berbagai macam. Makanya rajin-rajinlah. Ini saya menggarisbawahi kita selama ini lupa. Kawan-kawan adik-adik yang di kuliah belajar bukunya dari mana? Dari luar apa ke dalam? Berapa banyak yang di sini ini jurusannya apa? Sosiologi. Di kitab Siksa Kandang Kerasian ada berbicara soal masyarakat, tatanan hidup masyarakat zaman era Pajajaran. Pernah ngebaca nggak soal itu? Nah itulah. Kita selama ini lupa untuk belajar ke dalam. Selama ini kita terus-terusan belajar keluar. Padahal di dalam sendiri punya nilai-nilai yang sangat tinggi gitu. Jadi inilah pentingnya kita untuk memahami soal nilai budaya. Karena nilai budaya itu nanti akan berbicara soal spiritualitas masyarakat di situ. Itu pentingnya. Jadi jangan cuma belajar keluar, tapi belajarnya ke dalam dulu gitu. Kita lanjut. Tadi ngomongin soal agama, sekarang ngomongin kita soal sejarah. Nah pertanyaan besarnya, dari mana nenek moyang bangsa Indonesia? Nah ini kita gali dulu ya, teori kebanyakan. Out of Taiwan, out of Yunan, out of Afrika. Kita ini menurut orang-orang luar negeri itu bangsa pendatang di Nusantara. Out of Taiwan, kita itu berasal dari Formosa, daerah Taiwan sana, yang migrasi ke sini ke wilayah Nusantara. Dasarnya apa? Kesamaan linguistik bahasa Melayu, Austronesia bahasa itu. Memang ada kemiripan. Tapi emang apa hanya itu saja dasarnya? Kita lihat lagi ke Yunan. Ini yang selama ini, yang dulu saya pelajari di sekolah, pelajaran sejarah ini yang muncul waktu itu saya. Keinget betul sama saya waktu zaman dulu. Kita itu bangsa pendatang dari Cina Selatan, daerah Yunan. Dasarnya apa? Artefak purba. Teknologi purbanya mirip yang ada di Yunan sama yang ada di Nusantara. Nah itu, out of Afrika, dasarnya apa? Kita itu pendatang dari Afrika. Dasarnya apa? DNA-nya dari Homo sapien yang disebut manusia modern. DNA-nya ada sama. Tapi ngomong out of Afrika bukan hanya wilayah Nusantara ya, tapi seluruh dunia ini asalnya dari out of Afrika. Nah kemudian pertanyaannya, teori mana yang benar? Terus kenapa semuanya pendatang? Emang di wilayah Nusantara itu benar-benar kosong, itu nggak ada orang? Saya ingin nawarin sebuah pemahaman. Sebenarnya bukan murni saya, tapi ada juga teori Nusantara sebutannya. Yang dulu Muhammad Yamin pernah usulkan sebagai pembanding. Tapi saya utarakan kembali lah. Nusantara ini memang ada percampuran dari migrasi dari luar. Tapi bukan berarti di Nusantara ini kosong. Buktinya apa? Yang ke satu, saya ingin menggarisbawahi dulu ya. Nusantara ini tanahnya subur. Kita iklim itu cuma 2. Nggak punya salju yang begitu keras. Tanaman aja nggak bisa tumbuh di musim salju. Kita cuma punya musim 2. Musim hujan, musim kemarau. Kemarau aja masih ada hujannya. Masih ada panasnya. Jadi panas matahari sepanjang tahun, flora fauna diversifikasinya itu sangat luas sekali di Nusantara. Bahkan ada hewan-hewan atau flora fauna yang endemik asli Nusantara yang tidak ditemukan di luar. Itu kan sebuah bukti bahwa Nusantara ini kaya, Nusantara ini subur. Masa iya nggak ada manusia yang hidup di sini? Itu satu. Secara logika tidak mungkin dong. Untuk nyari makan gampang, masa nggak ada yang hidup gitu di sini? Yang kedua, dasar kedua yang meyakinkan adalah ini penemuan tadi yang fosil purba, Homo erectus, Pithecanthropus erectus, yang ada di Sangiran sana. Itu umurnya berapa? 1,5 juta tahun. Kita hidup di wilayah Nusantara ini 1,5 sampai 1,8 juta tahun lalu. Kita ini bukan bangsa pendatang sebenarnya. Ada percampuran tapi ada juga orang aslinya Nusantara. Jadi jangan mau kalau disebut kita ini bangsa pendatang ke Nusantara. Kita ini generasi-generasi
yang memang bercampur tapi memang dasar dulu leluhur kita ya asli Nusantara juga ada gitu. Salah satunya kalau ngomongin Jawa Barat ya itu Goa Pawon itu. Itu sekitar 5.600 sampai 11.000 sebelum Masehi. Ini di Padalarang di Goa Pawon. Ada fosilnya kalau mau ngelihat ke sana. Ada 7 fosil purba di sana, Homo sapien tapi. Itu yang paling muda aja segitu usianya, 5.000 sampai ribuan tahun lah ke belakang. Nah itu kan semakin menjelaskan bahwa ternyata bangsa Indonesia tuh peradabannya sudah tinggi dari dulu. Bayangin aja, orang hidup berjuta-juta tahun di satu wilayah, masa iya nggak punya teknologi, nggak punya peradaban yang tinggi? Kita aja 10 tahun, perbandingan 10 tahun nih. Zaman saya internet itu belum sekencang ini, belum semasif ini. Untuk nyolok pakai dulu tuh apa ya, 008 gitu apa, yang bunyinya ngek kayak gitu. Sekarang lu tinggal colok, internet jalan. Itu jangka waktunya 10 tahun, teknologi sudah sekencang itu. Bayangin jutaan tahun peradabannya kayak gimana. Kan gak mungkin peradaban itu gak tinggi. Kalau kita ngelihat usia gitu ya. Nah itu juga yang dibawa sisi spiritualitasnya. Kalau saya mau berbicara soal sisi spiritualitas. Peradaban pasti membawa berbanding lurus dengan budaya. Kita lihat di ilmuwan selama ini ada kategori situs-situs megalitikum yang ada di Nusantara. Yang pertama menhir. Ini yang kanan atas ini ya. Sorry. Saya sambil sini ya. Nah yang di kiri atas ini ya, ini tuh salah satu situs megalitikum. Sebenarnya sisa kerajaan Galuh ini tuh. Ini namanya menhir, Batu Satangtung. Tapi bedanya menhirnya di Sunda itu ada yang berdiri, ada yang tidur. Kebanyakan menhir itu cuma berdiri gini aja. Tapi kalau di Sunda itu kebanyakan ada yang berdiri, ada yang tidur. Menhir itu apa? Di situ bahasanya penghubung spiritualitas, simbol refleksi sejarah penciptaan diri. Itu tuh perlambang wanita dan pria. Kalau bahasa India nama Lingga Yoni. Kalau bahasa naskah kunonya mah Bagapurusa. Kalau bahasa Hindunya mah Pradana Purusa. Itu konsep-konsep sejarah penciptaan diri ini tuh sebenarnya. Di sini ada yang lahir dari perempuan dan perempuan, lahir dari laki-laki dan laki-laki, bisa tidak? Nggak bisa. Tetap harus antara perempuan dan laki-laki untuk bisa menciptakan sebuah kehidupan baru. Itu dasarnya yang menjadi menhir ini. Ngapain sih orang sibuk-sibuk batu gitu ya, batu lagi datar terus ditakin sama dia. Tujuannya buat apa? Kalau bukan buat simbol filosofi untuk pengingat sesuatu. Betul nggak? Nah ini simbolismenya. Orang barat tidak bisa menerjemahkan itu. Ketika naruh sesajen di menhir dipikirnya kita nyembah batu. Kita tuh pemikiran bangsa Nusantara itu tidak serendah itu. Itu tuh simbolisme penciptaan saya gitu. Saya di situ untuk refleksi, mengingat saya asalnya dari mana. Itu yang kami lakukan pada saat kami istilahnya nyimpan sesajen di situ gitu ya. Sesajen sendiri ada artinya sendiri lah. Itu simbolisme penghormatan lah. Ada tiap masing-masing item tuh ada artinya gitu. Simpelnya dulu saya bicara itu bahwa seperti itu. Kami menerjemahkan simbolisme-simbolisme yang ada di Nusantara. Itu satu menhir ya. Nah, yang tidur itu perempuannya. Yang gini, yang horizontal, yang vertikal itu perlambang laki-laki. Itu menhir. Menhirnya itu, dan menhir ini jangan salah kawan-kawan, itu satu sifatnya universal. Kalian pernah dengar Stonehenge? Internetnya enggak ada ya? Ada yang tahu Stonehenge kan? Batuan besar yang ada di Inggris. Itu juga menhir. Itu juga berdiri vertikal.
menhir. Di India ada, di Perancis ada, di Eropa, di Afrika ada. Jadi bukan hanya Nusantara. Ini simbol spirit, saya bisa ngomong ini simbol spiritualisme purba yang sifatnya universal. Jangan ngomongin alien ya. Ya. soalnya jangan dulu alien lah. Kita ngomonginnya soal konsep vertikal, alam bawah, alam atas gitu. Kehidupan manusia gitu ya. Kemudian setelah kita berbicara menhir, ada lagi yang namanya punden berundak. Punden berundak itu kayak di Gunung Padang. Ada yang pernah ke Gunung Padang? Nggak pernah. Jadi punden berundak itu sebuah situs lah ya, wilayah gitu. Tapi dia memiliki terap-terap gitu, kayak tangga gitu, untuk wilayahnya gitu. Itu juga simbolisme kosmologi. Kalau saya merujuk kosmologinya yang ada di Dulur, di Baduy Kanekes, ada kosmologi soal Buana Larang, Buana Pancatengah, Buana Nyungcung. Buana Larang itu tempat di mana alam pembalasan bahasanya ya, mun ngalakukeun jahat, jelema jahat, naon alamnya eta di alam Buana Larang. Buana Pancatengah tempat manusia hidup. Gitu. Terus Buana Nyungcung itu tempat Pak Sang Hyang, termasuk dewa, termasuk Tuhan, Buana Nyungcung. Jadi konsep ketuhanan juga sudah ada. Oke? Karena kosmologinya seperti itu. Itu terap-terap itu paling atas pasti cuma satu. Gitu. Itu menandakan ada yang tunggal satu di atas. Gitu. Punden berundak. Terus kemudian ada, ini kalau bisa saya kasih lihat mah di situs Cibedug, nantilah kalau modul-modulnya diklik itu sebenarnya bisa tuh dilihat-lihat gambarnya. Ada dolmen juga, dolmen tuh yang ini nih, yang bawah kiri ini. Ini dolmen, ini arca purba, itu sarkofagus tuh kubur batu yang sampai sekarang masih dipakai di saudara kita di wilayah timur, NTT, Sulawesi, itu makanya itu, kubur batu. Dari sini kita bisa merangkum. Ternyata leluhur kita juga kompleksitas spiritualnya sudah tinggi. Sudah apal konsep kelahiran, konsep sejarah diri, penciptaan kita asalnya dari mana. Konsep ketuhanan dari kosmologinya tadi. Terus kemudian berbicara siklus hidup dan mati. Terus berbicara ritual bagaimana gitu. Sudah sekompleks itu dari satu situs megalitikum saja yang bisa kita teliti gitu ya. Nah sekarang kita masuk, tadi megalitikum, zaman prasejarah. Kita masuk ke abad 1, abad 14. Saya bisa bilang abad ke-1, 14 ini, eranya agama Nusantara ini masa keemasan. Ini era-era di mana abad 3, abad 4 itu era Hindu-Budanya masuk ke Nusantara. Yang kemudian kawin dengan agama yang di leluhur ada gitu. Tercatat ada yang tertua, sebenarnya sejarah itu, ini saya sendiri juga ada satu lagi yang sebenarnya lebih tua dibandingkan Kutai dan Tarumanegara, namanya Salakanagara. Itu diperkirakan abad 1 bahkan sebelum Masehi. Dasarnya memang selama ini katanya Wangsakerta, cuman saya ngelihatnya ada juga kronik Tiongkok, ya, kronik dari zaman dinasti Han. Itu berbicara soal Yepoti namanya. Yediau bahasanya tuh. Itu diterjemahkan Jawa Dwipa, tapi Jawa Dwipa itu zaman ada seorang biksu Fuxiang namanya, dari Tiongkok juga, zaman Buddha. Itu dia ke perjalanan kitab suci ke India, tapi dia sempat ke Indonesia dulu. Dia pada saat itu Jawa Dwipa nyebutnya untuk kerajaan Tarumanegara. Jadi adanya di Jawa Barat, daerah Pandeglang sana lah, Banten sana. Sebenarnya Jawa Dwipa. Kalau mau merujuk ke yang tertua ya, cuman oke lah, balik lagi ke sejarah yang tercatat aja, sejarah primer. Ada Kutai Tarumanegara, ada Sriwijaya gitu ya.
ada Samudra Pasai, ada Majapahit. Kutai coraknya Hindu. Tarumanagara juga termasuk Hindu. Sriwijaya Buddha coraknya. Samudra Pasai Islam. Itu abad 13. Nah, dari situ corak masyarakat yang terlihat itu kurang lebih seperti inilah. Ada yang penganut agama leluhur, yaitu saya sebenarnya kalau agama leluhur sebenarnya inilah, bukan label sebenarnya. Agama leluhur tuh dulu tuh laku sebenarnya, bukan hanya nama. Jadi tidak ada nama dulu tuh. Nggak kayak sekarang ada sebutannya, kalau di naskah cerita Parahyangan tuh ada sebutnya Jati Sunda atau Purbajati gitu. Itu agama Jati Sunda gitu. Yang Sunda Wiwitan sekarang gitu ya. Yang sama di Kanekes sama Akur juga sekarang pakai Sunda Wiwitan. Dulu itu tidak nama, tapi laku, ajaran laku. Bukan nama gitu. Karena kami itu tidak ada misi nyebarin gitu. Nama itu ada karena ada konsep untuk menyebarkan. Untuk menjadi pembeda maka diistilahkan. Di Nusantara itu karena agamanya itu bukan agama untuk menyebarkan gitu ya. Jadi tidak ada nama. Sudah melebur dengan tradisi. Tidak ada istilah apapun. Istilah-istilah ini Sunda Wiwitan, Jati Sunda, agama Buhun, Kapitayan, Bali Aga, agama Malim, Marapu, dan sebagainya itu hanya istilah yang saat ini dipakai untuk mengkategorikan agama-agama Nusantara, penganut-penganut agama leluhur. Itu istilah sekarang. Dulu mah nggak ada itu bahasa kayak gitu. Penganut agama leluhur tetap ada. Terus kemudian ada agama dunia gitu ya. Hindu, Buddha masuk. Di Tiongkok pun termasuk Mahayana ya, Tanto ya. Dari Tiongkok kan ya, Mahayana. Buddha masuk gitu ya. Nah itu terjadi di situ percampuran. Kalau bahasa ininya enaknya sintesis lah ya. Atau bahasa, kalau antropolog bahasanya sinkretisme. Ada muncul di situ sinkretisme. Karena apa? Kesatu, tidak mungkin akan diterima oleh masyarakat Nusantara ketika bertentangan sekali dengan apa yang ada di kepercayaan sebelumnya lah, yang ada di Nusantara. Hindu, Buddha bisa masuk secara mudah karena lewatnya jalur damai, beralkulturasi dengan tradisi setempat, tradisi di Nusantara. Jadi makanya pada saat itu agama leluhur tuh dengan Hindu ada yang Waisnawa, ada yang tahu nggak? Dewa Wisnu ya, Waisnawa tuh Wisnu. Ada yang bicara leluhur Hindu dengan Siwa, ada Siwa Buddha. Terus nanti bicara lagi ada Buddhanya yang Mahayana, ada yang Tantra Bhairawa. Itu banyak sekali hasil percampuran dari berbagai agama yang datang dari luar bercampur dengan agama di Nusantara. Istilahnya banyak sekali di situ. Tapi ini setelah saya cari korek-korek, dan saya juga nggak percaya, cek saha aja. Naon buktina agama leluhur bener-bener aya dari ajaran apa? Cenah mah agama leluhur jadi dasar. Terus kemudian masuk Hindu jadi ngisi kekosongan yang ada di agama leluhur. Berarti kan agama leluhurnya harus kelihatan dong. Betul kan? Dan saya dapetin itu dari naskah Siksa Kandang Karesian. Itu yang nulis kan resi, pendeta Hindu. Di situ ada namanya Dasa Perbakti. Ada itu di situ tuh kayak laki-laki bakti di perempuan, bakti di laki-laki, laki-laki bakti di ibu gitunya. Terus sampai atas nanti ada dewa bakti di Hyang bahasanya. Panungtung paling luhur gitu pun bahasa Sundanya. Nah bahasanya Hyang. Tah dewa-dewa Hindu teh di bawah Hyang. Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma itu di bawah Hyang semuanya. Itu semakin mempercayai bahwa oh ternyata agama Nusantara tuh sudah monoteistik memang dari dulu. Bahasanya bisa beda-beda. Cek orang dulu bahasanya Hyang. Ada lagi bahasanya Batara. Ada lagi bahasanya Tohaan, bahasa Apo. Tiap Nusantara itu punya bahasa istilahnya sendiri-sendiri, Debata gitu ya. Itu dari Parmalim nanti bahasanya ada Debata Mulajadi Nabolon. Itu sebuah bukti bahwa
Nusantara sejak dulu juga sudah mempercayai satu esensi ketuhanan yang tunggal gitu. Buktinya ya itu, dewa-dewa aja bahkan di bawahnya Hyang. Itu buktinya. Kita lanjut lagi. Satu ya. Lalu kemudian tadi kan era damai di mana semua berakulturasi, bahkan peradabannya pun sampai tinggi kan, sampai bikin Borobudur, Prambanan. Borobudur itu ada terapnya, Pundan Berundak sebenarnya itu. Gitu. Kosmologisnya juga ada Arupa Datu, Kama Datu. Itu kan konsep-konsep yang sebenarnya bercampur juga dengan Nusantara gitu. Nah kemudian sekarang kita berbicara abad 15, abad 19. Inilah era-era konflik bernuansa agama mulai terjadi di Nusantara. Era-era, mohon maaf sekali ya, tapi yang terjadi soal sejarah ya seperti ini. Itu pada saat itu adalah era kesultanan gitu ya. Di mana poin-poin soal purifikasi agama itu menjadi sangatlah penting gitu ya. Simpelnya begini, ketika seorang raja di sebuah kesultanan itu menjadi beragama Islam, maka semua ke bawahnya linier harus menjadi pengikut Islam. Termasuk kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya harus tunduk semuanya ke kemaharajaan kesultanan gitu. Itulah yang terjadi pada saat itu. Majapahit diserang oleh Kesultanan Demak. Itu abad 14. Era-era kehancuran kerajaan corak leluhur Hindu-Buddha itu di sini semua. Terus penaklukan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat ada Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda itu jadi Pajajaran ya. Kerajaan Pajajaran hancur itu sama Kesultanan Cirebon. Pertamanya itu Kesultanan Banten dulu. Banten itu dulunya kerajaan kecil dari Pajajaran. Diserang dulu sama Cirebon, Banten tunduk, Cirebon Banten terus nyerang ke Pajajaran. Jadi kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh itu diserang oleh Cirebon, dirempuk lah ya bahasa Sunda namanya, dirempuk ke Cirebon, ke kerajaan Banten sama kerajaan Demak, nyerang ke Galuh ke Pajajaran sampai habis semuanya. Dan juga salah satunya perang Padri, tahu kan kaum Padri, Imam Bonjol pernah dengar? Salah satu bagian dari kaum Padri juga yang pada saat itu perangnya antara kaum Padri dan kaum adat. Jadi kaum adat Minangkabau, Mandailing termasuk Sisingamangaraja yang dari Ugamo Malim pun diserang oleh kaum Padri ini gitu. Jadi penundukan puritansi Islam ketika itu sangat tinggi gitu. Jadi semuanya harus benar-benar tunduk gitu. Maka peperangan itu era abad 15-19 ini era-era konflik bernuansa agama kalau saya bilang era-era kerajaannya. Nah, karena ada penundukan tersebut ya, pastinya ada kekerasan dong, ada intimidasi, ada tekanan ke masyarakat gitu ya. Nah, disinilah mulai terjadi masyarakat itu mulai terbagi. Kalau saya mau ngebaginya jadi 3 kelompok aja lah. Penganut agama leluhur ya saat itu. Yang ke satu itu ada yang menganut agama luar seutuhnya. Kalau bahasa antropologi Clifford Geertz itu, bahasanya itu kaum santri. Jadi ada 3, kaum santri, kaum abangan, kaum priai gitu ya. Di Clifford Geertz. Kalau kalian belajar soal sosiologi, antropologi itu, ada ketemu itu. Nah, memeluk agama luar seutuhnya itu kaum santri di situ. Terus kemudian yang murni memeluk agama leluhur tapi dia pergi dari wilayah kekuasaan kerajaan ada. Itu yang jadi kampung-kampung adat sekarang. Jadi kampung-kampung adat yang ada di wilayah manapun gitu ya. Itu sebenarnya dulunya ada hubungannya dengan kerajaan. Hanya saja karena ada tekanan dia mengungsi karena tidak mau ada konflik gitu. Supaya tetap bisa menganut agama leluhur. Tapi seiring berjalannya zaman, kampung adat pun akhirnya karena sering ada pertemuan dengan luar kampung. Kalau dulunya kan sangat eksklusif sekali. Itulah kenapa
kampung adat itu sangat berdikari, sangat mandiri, ketahanan pangannya tinggi itu karena itu. Dia dituntut untuk bisa mandiri karena nggak mau kontak dengan luar. Karena ketika keluar dia akan diserang. Jadi itulah yang menjadikan kenapa kampung adat itu begitu tahan soal segalanya gitu. Mau ekosistem sampai ke pangannya gitu. Terus kemudian ada yang soal sinkretisme. Yang tadi yang saya bilang sinkretisme agama itu tetap ada. Nah ini yang kaum abangan, priai. Abangan itu yang tadi yang sinkretisme ya. Tapi kalau priai ini bahasa bangsawan lah. Orang-orang keraton. Nah ini bahasanya priai sebutannya. Ini yang dua ini ya. Yang murni yang jadi kampung adat, masyarakat adat. Sama yang abangan priai, sinkretis ini yang kemudian digolongkan sama pemerintah. Jadi penghayat kepercayaan. Sekarang disebutnya penghayat kepercayaan ya. Prosesnya sebenarnya untuk jadi ke sana panjang sebenarnya, nanti ada. Nah sekarang itu yang tadi saya bilang, sekarang data terakhir yang saya lihat itu 154 organisasi ya di 2025. KTP di Jawa Barat, administrasi kependudukan ada sekitar 3.000, ini staf direktorat, staf di Sdukcapil sendiri yang ngomong gitu ya. Ada sekitar 3.200. Yang terbanyak itu di NTT, 31.000 jiwa yang KTP-nya kepercayaan. Jadi KTP juga kami sudah bisa dituliskan kepercayaan untuk yang belum tahu ya. Paling banyak di NTT. NTT itu penghayat kepercayaan Marapu namanya. Saya pernah ke sana. Wah, asik di sana. Nah, sekarang kita belajar soal prakemerdekaan. Nah, tokoh-tokoh di sini itu sebelah kiri paling sana ya. Ini tokoh-tokoh sentral dari penghayat kepercayaan ya. Tokoh-tokoh yang saya bisa bilang cukup berpengaruh lah pada saat itu. Ini adalah Sisingamangaraja yang saya bilang tadi. Ini Sisingamangaraja ke-12. Beliau yang berperang melawan Belanda. Jadi kami itu punya andil juga untuk kemerdekaan, jangan salah ya. Mulai dari sebelum kemerdekaan kami juga sudah berjuang. Ini Sisingamangaraja tuh Ugamo Malim dari Parmalim. Beliau berperang secara gerilya selama 30 tahun melawan Belanda sampai meninggalnya. Gitu. Yang kedua ini namanya KRMT Wongsonegoro yang di biru di bawah. Ini pertama kali pergerakan nasional berbicara Sumpah Pemuda kemarin. Beliau ini Trikoro Darmo. Trikoro Darmo transformasi jadi Jong Java. Jong Java dengan Jong Ambon, Jong Sumatera dan semua Jong-Jong lain mengikrarkan Sumpah Pemuda. Jadi beliau ini yang mendirikan Trikoro Darmo. Jadi andil beliau untuk Sumpah Pemuda tidak sedikit. Beliau ini penghayat kepercayaan. Lalu kemudian Budi Utomo juga termasuk karena Budi Utomo itu adalah kalangan-kalangan priai pada saat itu. Tahu ya Budi Utomo ya. Kaum-kaum keraton yang spiritualisnya kejawen pada saat itu. Sama berjuang demi pergerakan nasional Nusantara. Yang sebelah sini adalah Bapak Mei Kartawinata. Tahun 22 sampai 45 beliau Bapak Mei Kartawinata ini berjuangnya cukup vokal sekali, bahkan sampai di penjara 5 kali. Terkesan residivis ya, tapi ini ngelawannya Belanda loh. Karena beliau itu aktif sekali untuk berbicara soal kebangsaan. Nah inilah bedanya penghayat kepercayaan. Maksudnya agama-agama Nusantara, agama-agama leluhur. Rata-rata semua itu berbicaranya bukan keluar, ke dalam. Kita harus cinta tanah air, cinta diri, cinta alam, semuanya ke sini. Makanya jangan salah, dulu itu beliau-beliau ini menyebarkan paham, menyebarkan ajaran supaya cinta ke bangsa, jangan mau dijajah, jangan mau dibodohi sama kaum penjajah. Baliknya ke sini. Itu yang mereka ajarkan. Karena oleh penjajah ini kan bisa merusak divide et impera yang mereka bentuk. Kalau ada orang-orang begini, makanya ini Bapak Mei Kartawinata sempat di penjara gitu. Itu beliau ini yang kemudian
melahirkan organisasi. Tahun 30 beliau mendirikan Peri Kemanusiaan. Sebenarnya bukan organisasi Peri Kemanusiaan itu. Perhimpunan Rakyat di Indonesia Kemanusiaan. Tahun 30 sampai 40-an. Itu adalah pergerakan rakyatnya itu. Tujuannya untuk memberikan paham-paham kebangsaan. Termasuk tahun 40-nya nanti ada Permai, Persatuan Marahaen, Persatuan Marahaen, Persatuan Rakyat Marahaen Indonesia gitu ya, Permai. Terus habis Permai nanti ada lagi perjalanan strip lalampahan tahun 80 gitu, tahun 50. Kemudian setelah tahun 60-an, 67 itu ada aliran kebatinan perjalanan. Terus nanti kemudian tahun 79 itu ada budidaya. Terus tahun 80 itu ada 79 Aji Dipa, tahun 80 itu baru budidaya. Ini organisasi-organisasi yang Bapak Mei Kartawinata bentuk untuk memperjuangkan hak-hak penghayat. Jadi dari dulu gitu. Ini tuh. Bapak Mei, terus kita ke sebelah kanannya ini Pangeran Madrais. Salah satu dari dulur di Pengker ya, di belakang sana dari Akur Sunda Wiwitan. Ini tuh dulu perjuangannya sama bahasanya. Mengajarkan soal kebangsaan, soal cinta tanah air. Ini yang juga beliau tanamkan kepada pengikut-pengikut ajaran beliau gitu ya. Dulu ya ini kan disebutnya sama masyarakat di sana ya agama Jawa Sunda sebutannya. Sebenarnya itu kan singkatan sebenarnya. Cuman bahasa Jawa lah saya kurang hafal itunya. Lalu kemudian nanti dari agama Jawa Sunda ada tahun 80 itu membentuk paguyuban namanya Packu. Paguyuban adat cara karuhun urang gitu ya. Tahun 80 sampai 82 akhirnya di sama Kejati, keluar SK Kejati melarang Packu, pendirian Packu pada saat itu karena dianggap sesat gitu. Seperti itulah perjuangan tokoh-tokoh ini gitu ya. Nah, yang paling penting lihat ke tahun 45. Kalian paham Undang-Undang Dasar 45? Pasal 29 ada kata kepercayaan di situ. Ya. Siapa yang mengusulkan kata itu? Ini orangnya. Pak Wongso Nagoro ini. Beliau ini adalah panitia dari Badan BPUPK itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Beliau ini salah satu panitia di dalam mempersiapkan soal kemerdekaan, soal konstitusi pada saat itu Undang-Undang 45. Beliau inilah yang mencantumkan kata kepercayaan supaya kepercayaan itu bisa mewadahi para penghayat kepercayaan. Andil kami juga ada di Undang-Undang Dasar gitu. Lanjut ke pasca kemerdekaan. Nah ini sebelah sini, ini adalah tokoh sentral juga dari Sabta Dharma, udah datang belum ya? Nanti kawan-kawan juga bisa mengenal soal penghayat kepercayaan, kerohanian Sabta Dharma bahasanya dulu tuh. Beliau ini namanya Sri Gutama. Sebelahnya ini adalah penerusnya. Yang ini penuntun agung pertama, ini penerusnya. Namanya Sri Pawenang. Dua ini juga sama, tahun 50 juga mendirikan organisasi Sabta Dharma untuk itu, untuk memperjuangkan soal penghayat kepercayaan, hak-hak konstitusinya juga termasuk sosial politik pada saat itu gitu ya. Karena Sri Pawenang ini jadi MPR juga pada saat itu, anggota MPR dari Sabta Dharma. Tahun ini pasca kemerdekaan ini masanya Soekarno ini masa yang ada baiknya karena ini masa pergolakan awal penghayat mulai berkumpul, berorganisasi dan berkumpul untuk menyatukan visi soal sosial politik pada saat itu. Karena kan namanya bangsa baru merdeka pasti kan kepala negara butuh saran-saran soal bagaimana membangun sebuah negara kan. Pasti itu Soekarno seperti itu pada saat itu. Nah, pada saat itu tahun ini adalah tahun-tahun bagaimana penghayat memberikan konsep-konsep kebangsaan. Mulai dari yang terkenal itu P4. Pernah dengar nggak? Eka Prasetya Pancakarsa ya. Nah itu P4 itu dulu
pembelajaran wajib di sekolah. Yang nyusun konsep-konsepnya adalah Sri Pawenang itu tuh, yang dari Sabta Dharma. Beliaulah yang merumuskan P4 itu supaya bisa terfasilitasi di negara gitu ya. Nah, tapi juga terlepas tahun nanti tahun 54 kemudian berdiri Pakem, pengawas aliran-aliran kepercayaan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi istilahnya benalu lah kalau saya mau ngomong benalu ya. Yang akhirnya membelenggu masyarakat penghayat berdiri Pakem ini. Yang mendirikan adalah kejaksaan. Jadi inilah yang nanti tugasnya Presiden Soekarno itu memerintahkan Pakem untuk mengawasi aliran-aliran kepercayaan. Jadi kami itu diawasi pada saat itu. Dipikirnya mau ngerusak negara gitu. Jadi muncul ini Bakora Pakem dari kejaksaan. Karena bukan hanya kejaksaan sebenarnya, ada juga otoritasi. Karena dulu itu kita harus pahami ya soal kemerdekaan. Ada tiga kubu yang penting gitu. Kaum agama, kaum nasionalis, kaum komunis. Nah, Sakom dulu Soekarno itu seperti itu gitu. Nasionalis komunis gitu. Termasuk agamawan. Pakem ini berdiri karena tekanan dari kaum agamawan yang khawatir agamanya dinodai gitu. Untuk didirikanlah Pakem. Tekanannya dari ya itulah dari kaum agamawan gitu ya. Nah, tahun 54 kami juga pernah mengalami penderitaan dekat di sini di Ciparai. Terkenal dengan 11 Sura. Zaman pemberontakan gerombolan DITII di sana. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia itu. Di sana 25 orang pengikut ajaran Bapak Mei Kartawinata di Karangpawitan di Ciparai itu dibakar hidup-hidup. Jadi gini ceritanya. Zaman gerombolan itu datang dari kota ke Ciparai, Pasewakan saat itu ya. Warga dipaksa masuk ke dalam Pasewakan. Dari luar dibakar itu. Pasewakannya dibakar, yang keluar dibacok. Jadi mayat-mayat yang bergelimpangan itu ususnya keluar, kepalanya somplak, ada yang kebakar matang gitu ya sampai hitam. Ah, ini tahun 54 gerombolan DITII. Kami juga pernah dapat hal seperti itu gitu. Kemudian muncul tahun 65. Nah, ini juga salah satu root akar masalah hampir semua agama sekarang saat ini saya bisa bilang. Undang-undang PNPS tahun 65 soal mengatur soal agama gitu ya. Negara mengatur soal agama, ada agama yang mayoritas, minoritas itu munculnya dari sini nih. Yang dibolehkan, yang kami digolongkannya ya aliran-aliran kepercayaan yang wajib kembali ke agama aslinya, bahasanya begitu, aliran kepercayaan tuh. Jadi kami dianggapnya sesat dan harus kembali lagi ke agama aslinya. Agama apa cek saya, bingung juga sampai sekarang. Nah itu, tahun 65 dan undang-undang ini masih berlaku sampai saat ini gitu. Ini yang jadi persekusi banyak penghayat kepercayaan di sini, di undang-undang ini. Lalu kemudian tahun 65, G30 SPKI yang terkenal sekali, kami pun jadi korban di situ. Jadi karena kami oleh kaum agamawan pada saat itu dianggap tidak beragama, jadi kami disamakan dengan kaum komunis yang tidak beragama. Jadi tahun 65, 66 ini masa-masanya penghayat kepercayaan itu turun drastis. Karena kami harus berlindung daripada kami harus mati gitu istilahnya. Taruhannya nyawa saat itu. Gitu. Ini juga yang akhirnya banyak penghayat-penghayat kepercayaan kemudian mengisi agama yang sesuai dengan PNPS tadi. Salah satu saudara di Cigugur di sana berlindung ke agama Katolik, ke Kristen gitu. Terbanyak sih Katolik sih di sana. Ya karena kami diserang, takut nyawa gitu urusannya gitu. Makanya kami harus berlindung gitu. Termasuk di Gombong juga
KWN gitu ya, Kawruh, Kawruh ya, kalau nggak salah Paguyuban Kawruh sekarang itu jadi PBB gitu ya. Itu juga sama, karena nyawa urusannya mereka ke agama Buddha, ke agama Islam, Kristen, apapun yang pada saat itu PNPS nyatakan agama yang resmi itu ada, yang banyak dianut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu pada saat itu. Tertulis juga Konghucu di situ. Jadi kami berlindungnya ke situ. Karena di luar itu pasti kami dianggap komunis gitu. Itu tahun 65, 66. Banyak merosot drastis itu di situ. Masuk kita ke Orde Baru zaman Soeharto. Tidak membaik, cuman lebih baik karena akhirnya kami bisa masuk ke pemerintahan gitu ya. Ada ini dulu tahun 55 ini kita ada Badan Kongres Kebatinan Indonesia. Organisasi tingkat nasional pertama penghayat kepercayaan di Indonesia. Itu BKKI. Itu termasuk dari Akur Sunda Wiwitan juga pada saat itu tahun 55 simposium BKKI itu memaparkan soal budaya spiritual Ramateja Buana di sini. Nah, nih di Orde Baru. Simpelnya kami di sini mulai organisasi kami mulai solid lah. Ada BK5I, terus kemudian ada SKK, lalu kemudian, nah di SKK ini kemudian kata kepercayaan itu jadi dipakai seperti sekarang. Dulu itu bahasanya kami itu kebatinan, kejiwaan, kerohanian bahasanya. Kepercayaan itu ketika kami sudah di Sekretariat Kerjasama Kepercayaan di SKK ini. Karena kami masuk ke dalam sekber Golkar pada saat itu. Hubungannya dengan politik ya. Sekber Golkar, kata Golkar supaya linier dengan Undang-Undang 45 tahun pasal 29 itu kan katanya kepercayaan. Jadi coba yang dimunculkan itu bahasanya bukan kebatinan, bukan kejiwaan, bukan kerohanian, tapi kepercayaan bahasanya. Supaya linier dengan undang-undangnya gitu. Nah, tahun 78 dulu tuh KTP tuh belum nyantumin kolom agama. Kapan mulainya? Tahun 78. Itu tuh warisan Orde Baru ya. Kolom KTP di agama itu. Nah, disinilah mulai kebingungan penghayat. Mau dicantumin di mana di sana? Kan nggak bisa. Rujukannya Undang-Undang PNPS saat itu. Ya, akhirnya berlindungnya ya itu tadi. Kami yang ada di situ. Ya itu yang 6 tadi itu kami berlindung ke situ. Nah, kemudian ada muncul tahun 78 direktorat yang membina kami gitu ya. TAP MPR juga keluar, ada yang memfasilitasi kami, tapi akhirnya tahun 78 TAP MPR-nya ada mengatakan kepercayaan itu bukan agama. Jadi kami tidak pernah berada di bawah Kementerian Agama itu karena ada ini gitu. Kami dianggapnya hanya kepercayaan atau budaya saja gitu. Nah ini kemudian tahun 95, 2006 dulunya perkawinan kami tahun 79 dulu ada HPK dari SKK ke HPK. Himpunan Penghayat Kepercayaan. Dulu sebelumnya kami bisa menikah, kemudian akhirnya sulit untuk menikah tahun 2006. Nah, era reformasi saat ini, tahun 98 muncul BKOK dari HPK yang vakum jadi BKOK, Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan. Yaitu soal organisasi nanti bisa bacalah di modul lah ya, itu lebih lengkap dibanding di sini. Tapi kita fokusnya ke sini aja lah. Soal bagaimana penghayat kepercayaan akhirnya bisa difasilitasi di KTP. Itu karena hasil putusan MK, Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi dasar hukumnya adalah ini Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 ini. Di Adminduk ini kami difasilitasi, tapi KTP-nya masih diisi strip atau kosong pada saat itu. Agama _2 kosong aja tulisannya. Nah, dari situ kami menggugat tahun 2000 berapa ini? Mana ya? Tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu kami menggugat negara gitu ya. Sorry.
Tahun 2016 kami menggugat negara, penghayat kepercayaannya ada dari Parmalim, ada yang dari Ugamo Bangsa Batak, ada dari Sabta Dharma dan Marapu itu mengajukan JR atau judicial review gitu ya, uji materi kalau bahasa Indonesianya. Soal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang pencantuman kolom agama itu dikosongkan. Kami menggugat negara soal itu karena ketika agama dikosongkan identiknya kami tidak beragama lagi. Jadi secara kami itu secara hukum konstitusi sama agama dan kepercayaan itu. Singkat cerita tahun 2017 kami berhasil gol. Akhirnya landasan keputusan MK itu yang akhirnya menjadi dasar kami bisa dicantumkan ke dalam KTP, KK, dan semuanya lah, termasuk akta-akta gitu ya. Itu momen pentingnya 2017. Tapi tetap dasarnya tetap ke Undang-Undang tahun 45 ya. Tapi nanti ada cerita sebenarnya ini di akhirnya. Masih belum sesuai sama keputusan MK sebenarnya. Nah, kita bicara soal karakteristik kepercayaan. Yang kayak gimana sih kepercayaan itu sebenarnya? Saya menggarisbawahinya jadi tiga tipe sebenarnya penghayat itu. Ada penghayat kepercayaan yang berorganisasi atau memiliki lembaga gitu, termasuk lembaga adat gitu ya. Ada penghayat kepercayaan yang adat gitu, masyarakat adat gitu. Ada penghayat kepercayaan yang perorangan. Jadi tiga tipe ini sebenarnya penghayat itu. Kalau kawan-kawan atau adik-adik, Bapak Ibu mau melihat penghayat kepercayaan ya seperti ini. Saya sendiri penghayat kepercayaan yang berorganisasi. Gitu. Nah, cirinya gitu ya. Kalau penghayat kepercayaan yang berorganisasi itu tipenya yang paling terlihat jelas adalah ketokohannya biasanya. Biasanya ada sosok tokoh yang jadi tokoh sentral di kepercayaan tersebut. Kalau saya budidaya ya. Tokoh sentralnya yang tadi Bapak Maya Kartawinata gitu. Kalau Parmalim tokoh sentralnya ya tadi Sisingamangaraja. Sabta Dharma tokoh sentralnya Sri Gutama gitu. Itu sangat terlihat sekali ketika berbicara penghayat kepercayaan yang berorganisasi atau memiliki lembaga, termasuk lembaga adat gitu ya. Ada sosok tokoh sentral yang bisa digali, bisa dicari lah orangnya ke mana gitu. Berbeda dengan penghayat kepercayaan masyarakat adat. Contohnya kayak orang Baduy tokoh sentralnya siapa? Kanekes tuh nggak punya tokoh sentral. Karena dari dulu turunnya ya tradisi gitu. Memang sudah turun-temurun dan nggak bisa dicari siapa tokoh penyebarnya gitu. Nggak bisa kalau orang masyarakat adat tuh. Itu kedua. Yang ketiga adalah penghayat kepercayaan perorangan. Nah ini perorangan ini yang akhir-akhir ini mulai bermunculan di perkotaan biasanya kalau penghayat kepercayaan perorangan. Jadi penghayat kepercayaan perorangan ini dia personal, dia bisa belajar ke adat tradisi, bisa belajar ke tokoh, tapi dia tidak berorganisasi, juga tidak masuk ke dalam lingkungan masyarakat adat, tapi dia belajarnya galiannya ke tradisi gitu. Tapi secara tersendiri dia belajarnya gitu, penggalian pribadi gitu. Nah ini yang dinamakan penghayat kepercayaan perorangan gitu. Tidak ada tokoh sentral juga sama. Nah jadi itu ya karakteristik penghayatnya. Nah sekarang kita bahas soal ajaran sedikit aja. Karena kalau mau yang jelasnya nanti langsung ke masing-masing. Nanti itu kan ada penghayat kepercayaan dari Parmalim, ada yang saya budidaya, ada yang dari Dulur Tiakur gitu, ada yang dari Sabta Dharma gitu. Belum datang ya yang Sabta Dharma. Nah 3 ruang lingkup besar soal ajaran penghayat kepercayaan itu ini. Ini bahasa aja ya. Soal Manunggaling Kaula Gusti, Sangkan Paraning Dumadi, Memayu Haining Bawana itu bahasa saja. Terkesan Jawa sentris karena memang ya kami ngambil kosakata itu saja gitu. Untuk menyamakan gitu ya, benang merahnya. Bicara Manunggaling Kaula Gusti nanti kalau kalian mencari penghayat kepercayaan, kamu gali gitu. Kamu akan menemukan nilai-nilai ketuhanan. Nah itulah maksudnya Manunggaling Kaula Gusti. Nilai ketuhanan, bagaimana diri ini tidak jauh dengan pencipta. Itulah konsep Manunggaling Kaula Gusti. Bahkan Manunggaling Kaula Gusti ai cek bahasa Sunda mah ai hulu sareng pundak mah aya antara leher. Tapi kuring jeung Gusti mah moal aya antara.
Karena saking dekatnya itu nggak ada saya dengan Tuhan tuh ada antaranya. Ini salah satu konsep-konsep ketuhanan Manunggaling Kaula Gusti. Dan sebenarnya konsep ini tuh bukan hanya sekarang, tapi kalau saya ngelihat naskah kuno kayak Nirarta Prakerta itu termasuk Hindu Bali juga ya. Itu Hindunya Majapahit pada saat itu gitu ya. Itu pun berbicara soal ini, soal bagaimana, nah itu ya lagi konsep moksanya Nusantara ini berbeda sekali gitu. Yang diajarkan oleh Empu Prapanca di Majapahit pada saat itu. Moksanya Nusantara itu tidak hanya pada saat nanti setelah mati gitu. Tapi saat kita hidup pun bisa konsep penyatuan dengan Sang Maha Pencipta itu. Dengan laku tapi tentu saja gitu. Sampai memang titik akhirnya memang Siddha Moksa bahasanya. Atau moksa yang benar-benar sempurna gitu. Bahasanya Siddha Moksa kalau naskah kuno dulu itu. Tapi itulah bedanya dengan Hindu dan Buddha, ada sisi Nusantaranya, kita bisa bahkan sebelum moksa pun kita bisa penyatuan dengan Tuhan. Gitu. Lalu kemudian Sangan Praning Dumadi nanti berbicaranya konsepnya adalah siapa, saya dari mana, kemudian nanti setelah meninggal saya mau kemana. Kan di agama pasti ada ya konsep penciptaan, saya diciptakan dari mana gitu ya, unsur apa. Terus kemudian nanti setelah saya meninggal apakah saya ke neraka, ke surga, apakah ke moksa gitu. Nah itu kan konsep universal sebenarnya, tiap agama ada, di kepercayaan pun ada gitu. Tapi itu beda-beda tiap kepercayaan, jadi tanya aja nanti pas kafe religi. Lalu kemudian ada lagi konsep Memayu Hayuning Bawana, ini konsep-konsep berbicara soal hubungan horizontal dengan sesama, dengan alam, dengan manusia, sedangkan hewan gitu. Ini konsep-konsep hubungan itu. Bagaimana manusia itu, nah itu bedanya ya. Kalau agama Nusantara itu manusia dengan alam itu tidak ada jarak gitu. Jadi kami ini bukan yang berkuasa atas alam, tapi kami ini bagian alam kalau berbicara agama Nusantara gitu. Alam dirusak ya kami rusak gitu. Kami nggak bisa menguasai alam, karena alam punya jiwanya sendiri kalau saya mau berbicara simpelnya gitu ya. Makanya itu nanti muncul ada konsep leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan, terus kemudian ada konsep bagaimana pamali nanti. Ini lahirnya dari situ. Bagaimana kita memandang alam, kita ini bagian alam bukan penguasa alam. Gitu. Pamali itu jangan salah loh. Itu bisa dilogiskan, bisa tidak logis. Logikanya gini lah. Banyak, kalau ini supaya tahu aja lah. Banyak pamali itu, tempat pamali itu leuweung. Tuh hutan ya. Yang banyak di pamali ini, jangan masuk ke situ, pamali situ. Atau gunung, jangan pamali ke situ. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Logikanya. Karena daerah atas semua, daerah tinggi, daerah resapan air, daerah ekosistem luas, ekosistem tinggi gitu di dalamnya. Aneka ragam hayati ada di situ. Makanya jangan dirusak ku manusia, dan manusia mau masuk pasti ngaruksak. Biarin aja hidup, dan nanti efeknya pasti akan ke kita. Daerah atas tuh daerah cai. Cai itu ngalir dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Jadi atasnya harus dijaga supaya bawahnya ngocor terus gitu. Itu maksud pamali teh. Jadi bukan aya jurig, aya jin, aya setan, lain eta sebenarnya. Ngajaga ekosistem di dalamnya supaya jangan dirusak gitu. Itu loh yang leluhur kita bikin. Hanya saja kita nggak bisa menerjemahkan itu. Gitu. Terjemahan itu ketika kita sudah masuk di dalam, kita dengerin sesepuh ngomong, terus kita ngalamin, baru bisa tahu. Kalau sepintas-sepintas paling pasti jatuhnya kan supaya takut. Ada plus minus pamali itu sebenarnya. Masyarakat Indonesia tuh ampuh kalau digituin. Coba kalau dikasih logika seperti itu, jadi takut nggak masuk? Enggak kan? Nah itulah konsep leluhur paham. Kalau ditakut-takutin bangsa Nusantara mah bisa kajaga.
Tapi ketika dibongkar semuanya bisa bahaya gitu. Makanya saya ngobrol dengan orang Kanekes gitu ya. Orang Kanekes mah orangnya tertutup pisan kalau ngomongin soal ajaran mah. Kami mah tewasa nyariosna biasanya gitu bahasanya. Kami mah nggak punya kuasa lah untuk ngomong bahasanya begitu. Kalau saya nanyain, nah kudu aya nih tanam padi di Baduy, di Kanekes, yang sawah bukan sawah sih, huma bahasanya. Padi itu ada padi sawah, ada padi huma. Padi huma itu yang ada di bukit-bukit biasanya ditanam. Padi huma itu yang banyak ditanam oleh masyarakat Kanekes. Tahu nggak, hama di Kanekes mah tidak dibunuh, dikasih makan. Tahu padinya di pinggir-pinggirnya dikasih makanan buat burung, ditanemin. Hanjeli, tanaman-tanaman buat biji-bijian yang buat dimakan sama burung tuh ditanemin di pinggir-pinggir padi. Supaya nggak dimakan padinya. Bukan yang pakai pestisida dibunuh. Segitu arifnya gitu. Leluhur itu sudah memikirkan soal alam. Kalau menggali ke dalam lebih banyak lagi ketahuan itu. Sekarang tantangan ke depan lah. Oke, ini udah mau habis ya. Yang tadi saya bilang KTP-nya kenapa masih belum sesuai. Di sini kawan-kawan lihat. Keputusan KTP di MK itu seharusnya kami itu sejajar. Keagamaan dan kepercayaan itu sama. Tapi di sini kami ada 2 belangko yang beda. Untuk agama tulisannya agama .2 ditulis agamanya. Kalau kepercayaan .2 ditulis kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada 2 belangko berbeda buat satu buat agama, satu buat kepercayaan. Itu sejajar enggak? Kami masih dipandang sama nggak kalau begitu? Saya rasa tidak, karena keputusan MK itu sama. Seharusnya kalau mau sama ya udah aja agama garis miring kepercayaan diisi agamanya apa, kepercayaannya apa. Cukup 1 belangko buat semuanya. Gak usah pakai 2-2. Ya. Terus kemudian tantangannya tentu saja dari administrasi kependudukan ngalirnya ya kemana-mana. Harmonisasi birokrasi soal legalitas pasti ngaruh sekali. Sampai sekarang yang sudah kami bisa lakukan itu KTP bisa, KK bisa, ya administrasi kependudukan bisa lah. Pemakaman sudah bisa, terus pendidikan sudah bisa. Yang nggak bisa itu TNI, kami mau masuk jadi anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara gitu. Angkatan Darat sudah bisa. ALAU kami nggak bisa karena nggak ada kolom untuk kepercayaan. Kemudian untuk USISDiknas, Sistem Pendidikan Nasional, pengayat kepercayaan belum masuk ke situ. Secara itu bahasanya pendidikan agama ada di situ, di Sisdiknas. Kemudian untuk sekolah-sekolah kedinasan kami juga belum bisa. Terus kemudian nanti ada dari peraturan TNI ada peraturan Bintal, Binroh gitu, pembinaan mental, pembinaan rohani gitu. Itu juga kami belum bisa semuanya. Intinya dari satu hal bisa merembet kemana-mana. Makanya tantangan kami ke depan ya masih aja ke situ lagi gitu urusannya gitu. Kemudian reduksi makna agama yang tadi saya bilang awalnya leluhur kita ngomongin agama tuh begini. Kenapa sekarang agama jadi harus ada Tuhannya, harus ada nabinya, harus ada kitab sucinya, harus ada tempat ibadahnya, harus diakui internasional, standar dari mana? Begitu. Kan nggak ada undang-undang tuh yang berbicara seperti itu. Kenapa tiba-tiba agama jadi kategorisasi begitu? Nah ini, pola pikir ini yang harus dihilangkan sebenarnya di generasi-generasi selanjutnya. Saya nggak bicara generasi saat inilah. Saya udah pesimis kalau ngomongin generasi sekarang, generasi tuanya ya saya bilang ya, yang jadi pemangku kebijakan gitu. Kalian nanti generasi ke depan jangan seperti itu. Kembalikan ke paham awalnya agama di mana gitu. Itu, terus kemudian ya itulah sedikit tantangan ke depan gitu ya. Sampai sini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bicara banyak soal ajaran, soalnya itu nanti kawan-kawan bisa gali langsung ke personalnya masing-masing. Akhir kata dari saya mungkin ya. Oh salam kami itu ini Rahayu. Kalau ketemu penghayat kepercayaan silahkan aja bicara Rahayu gitu. Kami akan jawab. Atau salam kedaerahan Sampurasun juga bisa. Gitu. Akhir kata dari saya,
Cakra gitu ya, mewakili dari agama Nusantara. Mudah-mudahan ada wawasan yang bisa diterima oleh kawan-kawan gitu ya. Menambah hasanah soal Nusantara inilah. Kita jangan melulu ngelihatnya keluar, tapi belajar dulu ke dalam gitu sebelum keluar gitu. Ya. Terima kasih hatur nuhun, rahayu rahayu rahayu.